Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Hakikat Tauhid, konsep akidah dalam Islam, syirik dan bahayanya bagi manusia, dan syirik zaman modern. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nisa Kurnia Fitri dengan NPM 24340015. Nama saya Muhammad Agung Trofiadi dengan NPM 24340027. Nama saya Karisma Devlara Dwita dengan NPM 24340014. Nama saya Desia Saputri dengan NPM 24340012. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Tauhid. Tauhid adalah konsep sentral dalam agama Islam yang bermakna mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Dan hakikat Tauhid adalah mengakui bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Esa, tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu lillahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keutamaan tauhid tercermin dalam banyaknya ayat suci Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk mengenal, mengabdi dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Berikut beberapa keutamaan tauhid. Yang pertama adalah membuka pintu menuju surga. Yang kedua, dengan mempelajari tauhid dan mengamalkan tauhid dapat menghapus dosa. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mensucikan hati. Dan yang terakhir, tauhid dapat memberikan kedamaian batin sebagai pemberi kekuatan, sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan dapat menghindarkan kita dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang bertauhid yang dijelaskan dalam surat Maryam ayat 71 dan 72 yang artinya, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya siratal mustaqim di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Bahaya jahil terhadap ilmu tauhid adalah hal yang penting untuk diwaspadai. Berikut adalah beberapa bahaya dan kejahilan terhadap ilmu tauhid. Yang pertama adalah mudah terjerumus dalam kesyirikan. Yang kedua adalah ibadah tidak diterima. Yang ketiga munculnya keyakinan dan perilaku yang menyimpang, mengabaikan hakikat hidup dan menjadi sasaran kesesatan. Yang keenam mengundang murka Allah. Karena itu penting bagi setiap manusia untuk mencari pemahaman tentang tauhid, karena dengan memahami konsep tauhid dan memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat terhindar dari bahaya dan murka Allah. Konsep akidah dalam Islam. Berdasarkan Kamus Bahasa Arab, istilah al-aqidu wa al-mu'aqqadu mengacu pada tindakan membuat perjanjian. Dalam bentuk yang berbeda, gabungan kata al-aqidatu jam'u aqidu merujuk pada gagasan tentang kepercayaan dan keyakinan. Dalam terminologi tertentu, akidah berarti keyakinan pada hakikat yang nyata tanpa adanya keraguan sedikit pun. Apabila terdapat keraguan terhadap sesuatu hal, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai akidah. Sehingga akidah menjadi kuat dan tidak dapat disangkal. Menurut Hasan Al-Banna dalam buku Akidah Islam, ketika akidah telah mengakar secara benar dan kokoh dalam jiwa seseorang, jiwa tersebut akan merasakan ketenangan dan kedamaian serta terbebas dari kebingungan dan keraguan. Penjelasan tentang arti akidah tersebut memberikan gambaran bahwa akidah seperti tali yang menghubungkan perasaan dalam diri manusia dengan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan bahwa layak untuk disembah karena Dia adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Selain itu, akidah juga bisa diartikan sebagai komitmen batin yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Hubungan atau komitmen batin ini sangat kokoh dan tidak akan kendur sedikit pun, sehingga tidak mudah lepas meskipun dihadapkan pada godaan atau rayuan dari orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ruang lingkup pembahasan akidah. Ruang lingkup pembahasan akidah merupakan hal yang sentral dalam pemahaman agama Islam dan juga dalam pandangan kemuhammadiyahan. Akidah merujuk pada keyakinan-keyakinan mendasar yang dipegang oleh umat Islam. Ia membentuk dasar dari keyakinan mereka terhadap Tuhan, dunia, manusia, dan hubungan semuanya. Ruang lingkup akidah mencakup beberapa aspek penting, diantaranya 1. Keyakinan terhadap Tuhan atau Tauhid. 2. Keyakinan terhadap malaikat. 3. Keyakinan terhadap kitab. 4. Keyakinan terhadap Rasul. 6. Keyakinan terhadap qada dan qadar atau takdir. Peran dan fungsi dari akidah. 1. Tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid adalah kaidah paling fundamental dalam akidah Islam. Ini mengacu pada keyakinan akan keesaan Tuhan yang berkuasa mutlak atas segala hal yang ada.
Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. 2. Pengakuan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini melibatkan keyakinan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan Dia adalah sumber kehidupan bagi segala yang ada di dunia. 3. Asma wa sifat atau nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini mencakup keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang indah dan sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Risalah atau nabi dan rasul. Kaidah ini mengajarkan keyakinan terhadap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk dan ajarannya kepada manusia. 5. Akhirat atau kehidupan akhirat. Kaidah ini berbicara tentang kehidupan setelah kematian di mana manusia akan diadili atas perbuatannya. 6. Qada dan qadar atau takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini melibatkan keyakinan pada takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia percaya bahwa segala yang terjadi adalah hasil dari rencana Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak. 7. Akhlak dan etika atau perilaku dan moral. Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya berperilaku baik dan etis. Umat Islam diharapkan menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia, mencerminkan kesabaran, kejujuran, serta kasih sayang. Definisi syirik. Syirik menurut istilah dalam bahasa Arab bermakna sekutu. Sedangkan menurut terminologi, syirik adalah perilaku dan keyakinan yang mengakui keberadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mengandung kata syirik dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik dalam ibadah atau uluhiyah. Berarti menyekutukan Allah dalam ibadah atau menyalahgunakan ibadah untuk sesuatu selain Allah, seperti memberikan sesajen kepada jin, meminta pertolongan dari orang yang sudah meninggal, atau menyimpang dalam bentuk ibadah lainnya yang seharusnya hanya diperuntukkan kepada Allah. Yang kedua, ada syirik dalam perbuatan atau rububiyah. Berarti keyakinan bahwa ada entitas lain selain Allah yang berperan dalam tindakan-tindakan Allah Subhanahu wa taala, seperti meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki, pengatur hujan dan pengendali alam semesta. Yang ketiga, ada syirik dalam nama dan sifatnya atau asma wa sifat. Merujuk pada perbuatan mengasosiakan Allah dengan sesuatu yang setara atau sekutu, baik dalam salah satu atributnya atau salah satu namanya. Penyebab terjadinya syirik pada manusia yaitu yang pertama, ketidakpahaman tentang tauhid, yang kedua, pengaruh budaya dan tradisi, yang ketiga, pengaruh keluarga dan lingkungan sosial, yang keempat, hasrat untuk perlindungan atau kepentingan diri, yang kelima, kebutuhan akan penyembuhan atau kesembuhan, yang keenam, pengaruh media dan internet, yang ketujuh, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, yang kedelapan, ketidakstabilan emosional dan ketakutan. Dosa syirik yaitu yang pertama, pelanggaran terhadap tauhid, yang kedua, dosa yang tidak dapat dimaafkan, yang ketiga, menggugurkan amal duniawi dan akhirat. Syirik zaman modern. Definisi syirik modern, secara etimologi, syirik merujuk pada tindakan menyekutukan sesuatu dengan yang lain. Namun dalam konteks istilah agama Islam, syirik merujuk pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau seseorang. Syirik dapat terjadi dalam 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Adapun contoh dari syirik dalam rububiyah yaitu memandang bahwa alam semesta terjadi secara alamiah tanpa campur tangan Al-Khaliq, pencipta. Berkeyakinan bahwa terdapat zat selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Yang ketiga ada percaya bahwa terdapat entitas selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi manusia dari bahaya atau mengeluarkannya dari kesulitan. Yang kedua ada syirik dalam uluhiyah.
Adapun contoh dari syirik dalam uluhiyah yaitu memohon atau berdoa kepada entitas selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan sujud kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, menggunakan jimat-jimat dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki kemampuan untuk menghindari bencana. Yang ketiga ada syirik dalam asma wa sifat. Adapun contoh syirik dalam asma wa sifat yaitu berkeyakinan terdapat makhluk yang memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nama kepada sesuatu, contohnya berhala, dengan menggunakan nama yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip akidah Islam. Tindakan syirik telah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Bahaya syirik masih melekat dan dapat turun-temurun dalam keyakinan muslim dalam menjalankan akidahnya. Adat istiadat yang berasal dari masa jahiliyah sebelum Islam datang masih tetap ada dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Beberapa contoh bentuk syirik dalam konteks zaman modern yang dapat ditemukan adalah mengharapkan pertolongan, ampunan, solusi, dan memenuhi keinginan dengan memohon kepada individu yang telah meninggal dunia atau yang dianggap soleh, mengunjungi dukun, paranormal, dan sejenisnya, serta meyakini dan mengikuti praktik-praktik kepercayaan Hindu dan Buddha yang mereka tawarkan, melakukan pengagungan berlebihan dan melampaui batas dalam menghormati kuburan, bergantung pada jimat, keris, atau objek lain sebagai sarana perlindungan, menggunakan kata-kata sumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam zaman modern sebenarnya merupakan bentuk evolusi dari syirik yang ada pada zaman jahiliyah. Pada masa jahiliyah, orang melakukan syirik dengan mempercayai bahwa berhala-berhala patung dapat memberikan kemakmuran dalam hidup. Bahkan mereka mengaitkan nasib buruk dengan ketidakpatuhan terhadap berhala tersebut. Khalifah Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam adalah salah satu Quraisy yang menyembah berhala patung. Ia bahkan pernah membuat patung dari roti untuk disembah lalu memakannya, padahal patung tersebut diyakini sebagai Tuhan. Selain perilaku syirik seperti yang dijelaskan di atas, masih ada beberapa bentuk syirik dalam zaman modern yang disebabkan oleh kebebasan tanpa batas yang melanda masyarakat modern, seperti hedonisme, konsumerisme, dan kapitalisme. Cara menghindari syirik pada masa modern. Yang pertama, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta memahami ajaran agama Islam dengan lebih mendalam. 2. Menanamkan kerja keras dalam setiap aktivitas yang dilakukan dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hasil terbaik hanya darinya. 3. Mengakui bahwa tidak ada kekuatan atau wewenang yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. 4. Melakukan tindakan pencegahan dan menjauhkan diri dari sikap syirik sebelumnya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjaga diri melalui zikir sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya meliputi membaca ayat kursi setelah menyelesaikan sholat 5 waktu, mengucapkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setelah menyelesaikan sholat 5 waktu, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada awal malam. Cukup sekian penjelasan materi tentang Hakikat tauhid, konsep akidah dalam Islam. Syirik dan bahayanya bagi manusia. Dan juga syirik zaman modern. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.